Ya. Sama konsepnya kayak kemarin, ya. Jadi kita punya penomoran lokal ya. Di penomoran lokal ini kita punya nomor 100. Kemudian 100 ini adalah malah susah ya. Nah, nulisnya agak susah. Jadi 100 ini adalah, jangan lupa ya, ini digital. Atau kita lihat ini, karena gambarnya susah ya. Sebentar, ini internetnya juga agak ini sebentar. Kita langsung lihat ke studi kasusnya aja. Ini ya, saya ambil contoh sampel ya, ambil contoh atau sampel ya. Jadi kalau di dalam di dalam desain atau di dalam aplikasi dari real PABE gitu ya, itu kita punya PABE gitu didesain misalnya ya, ada penomoran-penomoran tertentu gitu Mas Mbak. Kalau misalnya di mana, di lantai 1 kita lihat misalnya, lantai 1 ya, di sini nomornya bisa dibuat nomor 100, 200, 300, 400 ya. Misalnya ini miliknya pembantu direktur, 101 dan seterusnya miliknya kalau dulu itu kaprodi ya, kalau dulu itu jurusan, sekretaris jurusan dan lain sebagainya. Ini nomornya 200. Kalau kaleb bisa dibuat nomor 1111, 1112, 113, 114. Jadi pada intinya di dalam jadi intinya di dalam mendesain sebuah PABE itu tergantung dari kalau kita mau mendesain gitu loh. Jadi kalau misalnya direktur, pembantu direktur, kita mau kasih nomornya, nomornya dibuat aja 100, 200, 300, 400 untuk mempermudah gitu loh. Kalau ketua jurusan kita kasih 101, 201, pokoknya belakangnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya kan? 101, 102, 103, 104 dan seterusnya. Kalau kaleb kita kasih ada tengahnya 1 gitu ya. 111, 112, 113, 114 dan seterusnya. Kita bisa mendevelop seperti itu. Atau ya kita bisa buat lab seperti di gedung D4 misalnya ya. Di lab gedung D4 itu di lantai 1, kalau Anda tahu ya, itu ada labnya Bu Prima, saya ya, Pak Zen ya. Itu nomornya 1501 sampai dengan 1504. Kemudian lab di lantai 2 ya Pak Tribudi dan teman-teman itu karena di lantai 2 dia kasih 2 depannya. Berarti 2501 sampai dengan 2504 gitu. Terus lab lantai 3 tempatnya Pak Budi Aswoyo ya, itu dikasih 3 depannya. 3501 hingga sampai dengan 3504. Nah, artinya apa? Ya, untuk mempermudah itu bisa di-develop atau didesain kita sendiri. Tapi yang jelas ya, kunci di dalam ekstensi itu adalah satu, yang jelas untuk mempermudah mengingat penomorannya. Jadi nggak boleh ekstensi itu saya simpen ya, nomornya ya, saya save di handphone ya, nomornya ya, di-save ya. Ya jangan ya. Jadi kalau penomoran itu nggak boleh di-save di handphone. Karena kalau di-save di handphone nanti di handphone nomornya udah banyak, masa ekstensi PABX juga harus di-save di handphone gitu loh. Oke. Kemudian berikutnya adalah masalah saving di handphone ya. Nah, ya, jadi tujuannya dari PABX itu adalah untuk mempermudah. Yaitu tadi, misalnya lantai 1 depannya 1, lantai 2 depannya 2, lantai 3 depannya 3. Jadi di D4 itu mulai dari lab yang berada dari ujung kalian masuk sampai dengan ujung yang di dekatnya apa ya dulu ya. Kalau dulu dekatnya prodi ya, itu semuanya berawalan 1 karena dia berada di lantai 1. Yang lantai 2 juga begitu, semuanya berawalan 2. Jadi di depan sendiri tuh mulai dari 1101 labnya ya sampai dengan 1104. Sampai di lab saya sama Bu Prima itu 1501 sampai dengan 150 sekian gitu.
Jadi kunci utama dari pembuatan penomoran ekstensi di dalam sebuah PABX adalah yang pertama adalah mempermudah. Tidak boleh penomoran di dalam PABX itu mempersulit ya, sampai dengan di save di handphone yang saya bilang tadi. Kemudian yang kedua, yang paling utama selain mempermudah adalah digitnya. Jadi kalau misalnya kita punya ya 1501, berarti kita punya digit 1 ya. Kita punya ekstensi digit 1, panjangnya berapa digit, Mas? Kalau 1501, 1504, panjangnya berapa digit? Tulis di kolom chatting. 4 digit, Bu. Ya, 4 digit ya. Ya, betul. Jadi kalau kita punya 1501, 1504, berarti kita punya sebuah ekstensi dengan digit berawalan 1 sepanjang 4 digit. Kalau kita punya lagi awalan digit 1, enggak boleh panjangnya 5 digit. Misalnya 15015 gitu. 15015, berarti kan 5 digit, enggak boleh. Ya. Kemudian kalau kita punya digit 2, boleh enggak, Bu? Enggak 4 digit, Bu. Tapi 3 digit, boleh enggak? Kalau tadi 1 digit kan, kalau diawali 1 kan sudah 4 digit. Saya punya digit lain awalan 2 misalnya. Saya buat 3 digit boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, betul. Jadi selama tidak sama dengan apa? Awalan dari ekstensinya. Jadi kalau sudah ada 1, dia 5 digit, 4 digit. Kalau kita punya 2, mau buat 5 digit, boleh. 3, mau dibuat 6 digit, boleh. Ya, jadi belakangnya mau berapapun 6 digit. Yang jelas, kalau dia awalannya sama, maka panjang digitnya harus sama. Nah, itu konsep dari penomoran yang ada di ekstensi PABX. Ada pertanyaan sampai di sini atau sudah cukup jelas, Mas, Mbak? Jelas ya? Oke, itu adalah konsep dari penomoran. Jadi ini contoh aja ya. Kita boleh mendesain sendiri, mendevelop sendiri, terserah kita. Kalau ini dia berbasis jabatan, bukan berbasis ruangan. Benar nggak sih? Jadi kalau bantu direktur dikasih nomornya sekian. Kalau ketua jurusan ini kasih nomornya sekian. Jenisnya, tipenya. Kalau yang di gedung D4 ya itu bukan berdasarkan jabatan, tapi berdasarkan lokasi atau posisi ruangan. Oke ya, oke saya lanjutkan. Oke, sama ini penjelasannya sudah ada ya, seperti yang saya terangkan. Nanti Anda bisa baca sendiri. Oke, sayangnya kita enggak ini ya. Jadi ceritanya kalau kita punya PABX gitu ya, ada pesawat telepon digital. Nah, saya kan bolak-balik ngomong pada waktu instalasi dasar ya. Ada pesawat telepon digital, kemudian ada ada pesawat telepon digital, ada pesawat telepon analog. Nah, pesawat telepon digital itu yang kayak apa, Bu? Ini pesawat telepon digital. Jadi di pesawat telepon digital ini ya, ini adalah pesawat telepon yang bisa digunakan untuk memprogram. Ya, jadi ibaratnya kalau kita gambar ya, tadi ceritanya biar cepat aja ya gini ya, saya kasih contoh enggak banyak-banyak ya. Kemudian kita kasih di sini nomornya. Ya, kita kasih di sini ya. Nomornya adalah 100 misalnya ya. Ada lagi nomor 200 misalnya ya. 100 itu adalah ya 100 ini adalah nomor digital. Ngerek nulis digital pokoknya gini ya D ya. 200 ini adalah nomor analog. Ya. Itu artinya apa? Kalau 200 ini nomor analog, artinya 200 ini cuma sebagai ekstensi saja. Ya, telepon-telepon biasa itu yang ada di rumah itu telepon seperti itu, cuma dipakai untuk telepon saja. Tapi kalau 100 nomornya dia digital, ini pesawat teleponnya itu seperti ini. Dia bisa digunakan untuk memprogram. Nah, memprogram itu apa maksudnya, Bu? Ya, saya bilang kemarin ya. Jadi yang namanya PABX itu kan ada 2 bagian. Ada PIM, ada MDF. Di dalam PIM itu termasuk ada MP atau main processor. Itu yang digunakan untuk apa ya istilahnya ya? Menyimpan semua informasi kan gitu ya, ada memorinya juga. Kan gitu. Kemudian kalau MDF hanya urusan pengkabelan saja. Jadi kalau kita punya nomornya mau berapa? Mau nomor 100, 1, 2, 3, kita ngerancang itu artinya. Tapi semua penomoran itu harus diprogram. Nah, programnya pakai pesawat telepon digital ini tadi. Oke ya. Nah, di PABX yang ini sebenarnya memprogramnya bisa 2. Yang pertama bisa menggunakan
konsol ya, dalam hal ini adalah menggunakan pesawat telepon ini. Yang kedua adalah dengan menggunakan PC. Ya, jadi bisa pakai PC. Ada konektornya masuk menuju ke PABX-nya tadi. Bisa dipilih salah satu. Nah, kalau yang kita gunakan ini adalah yang menggunakan konsol atau menggunakan apa ini namanya? Handphone ini tadi. Oke ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, jadi ini ada yang namanya CM. CM ini adalah komen ya. Nanti saya akan untuk menunjukkan ya. Maksudnya nanti kita cari hari ya, karena ini buru-buru juga waktunya jam 8 ya. Jadi penekanan tombol sampai dengan muncul seperti ini nanti ada videonya ya. Jadi ini transfer conf bintang, transfer conf pager redial. Ini artinya komen. Ya. Kemudian 10 ini adalah jenis komen yang digunakan untuk apa gitu loh. Karena kita programnya macam-macam nanti. Untuk memprogram ekstensi, untuk memprogram terang, untuk memprogram apa. Jadi macam-macam. Ya, jadi angka di depan ini komen 10 ini di sini. Ya, jadi di sini dia digunakan untuk menunjukkan komen apa yang mau kita gunakan. Artinya kita mau membuat instruksi apa. Kemudian kalau 16 di sini ini menunjukkan LAN. Jadi ini kebetulan programnya ini adalah digunakan untuk memprogram penomoran dari ekstensi. Oke ya. Jadi komennya pakai komen 10, 016 ini menunjukkan LAN. LAN itu apa kemarin kata saya? Ayo masih ingat enggak? LAN. Line equipment. Nah, line equipment number ya. Menunjukkan apa? LAN atau line equipment number itu. Ingat enggak? Apa Mbak Anissa? Menunjukkan apa LAN? Urutannya itu, Bu. Urutannya ya. dari pesawat. Kartnya ya, kartnya ya Mbak ya. Urutan dari kartnya itu tadi kan ada LAN-nya ya Mbak ya. Jadi kalau digital dia di pesawatnya nomor berapa? Ya, betul. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah penomorannya. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi pakai CM ini saya yakin Anda sudah tahu ya. Jadi ini adalah kalau kita sudah dipencet nomornya di pesawat teleponnya tadi, transfer conf bintang, transfer conf pager redial, muncul komen ini tadi. Baru kita program. Oke, kita lihat di sini. Lanjutkan. Oke. Ini adalah memberikan penomoran ya pada LC atau line circuit dan LC. Dalam hal ini digunakan untuk line circuit dan COT atau Central Office Trunk. Ya, kalau line circuit berarti dia digunakan untuk analog. Kalau COT atau Central Office Trunk untuk menuju ke PABX lain atau menuju ke mana itu kemarin itu lupa. PABX lain atau menuju ke jalur PSTN ya. Oke, untuk ekstensi analog perhatikan. Kita menggunakan komen 10 ya. Ada LAN, ada XXXXX. Waduh, XXX ini apa ya? Sebut saja nama saya. Oke, LAN ini adalah line equipment number. Oke. Kemudian XXX ini adalah nomor dari ekstensinya. Coba Mas Mbak. Saya punya ekstensi 1 2 ya, ekstensi 12 misalnya ya. Ya, ekstensi 12. Jadi ini kartnya. Bentar. Ini kartnya. Ini DLC. Sorry, aduh, nggak tahu nih, lemot sekali. Ayo Mas Mbak, berarti analognya itu harusnya terletak di dalam LAN berapa sampai berapa? Kalau lihat bentuk kartunya seperti ini. 008 sampai 015. Ya, betul. 008 sampai dengan 015. Oke. Sekarang saya punya ekstensi 12 ya. Ya, saya letakkan di 015. Saya letakkan di 015. Maka saya kalau program di sini jadi gimana? Komen 10, ya ini bacanya recall ya. Komen 10 recall, LAN-nya diisi berapa? LAN-nya diisi berapa? Sesuai dengan ini, kasus ini. LAN-nya diisi berapa? 015. Betul, 015. XXX ini nomornya berapa? Ini nomor ekstensinya. Berapa nomor ekstensinya di situ? 12.
12. Sudah, gitu aja. Jadi kalau saya punya ekstensi analog jumlahnya 5, analog jumlahnya 5, nomornya adalah misalnya ya 12, 13, 14, 15. Misalnya ya, ada nomor, kita punya ekstensi analog, nomornya adalah 12, 13, 14, 15, 16 ya. 12, 13, 14, 15, 16 misalnya. Maka saya buatnya karena dia 12, 13, 14, 15, 16, lemnya kan mulai dari 015, 016, 017, 018 dan seterusnya. Sehingga di sini juga 5. Ya, jadi komen 10 recall, di sini 011 saya kasih 12. Nulis lagi bawahnya, komen 10 recall, 016 recall, nomornya lagi 13. Komen recall 017, kemudian nomornya lagi 14. Wes, sampai sini ada yang bingung atau sudah jelas, Mas, Mbak? Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi tergantung dari nomor analog kita jumlahnya berapa. Ya, kemudian letak cardnya itu di mana, kan gitu. Letak card itu urusannya dengan LAN atau line equipment number. Oke, sekarang kalau ekstensi digital. Kalau kita punya ekstensi digital 1 misalnya, 12 ini tidak jadi lagi analog misalnya, tapi digital. Oh, saya kasih nomor lain aja biar enggak. Jadi misalnya nomornya adalah 11. Sekarang kita punya nomor 11 ya. Karena DLC ya, berarti digital itu letaknya antara berapa sampai berapa line-nya, Mas, Mbak? 0 sampai 08. 000007. Iya, 007. Kan jumlahnya 8, ngitungnya mulai dari 0 ya. Oh iya, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Salah dikit pagi-pagi belum sarapan ya, sama dengan saya ya. Oke, kita kasih di sini misalnya kita kasih 000 berarti ya. Aduh, nulisnya susah. Terus pokoknya ya, 0000. Maka kita ngasihnya di sini adalah komen 10 ya, recall, line-nya ditulis. Maka 0000, jangan lupa depannya kasih F. Itu yang membedakan antara digital dan analog. Jadi kodenya itu sama, programnya itu sama. Cuma kalau analog langsung seperti ini, kalau digital dia di depannya diberi F. Oke, berarti ini nulisnya menjadi F11 gitu. Jadi kalau kita punya lagi ekstensi digital, misalnya nomornya adalah 10 misalnya, ya letaknya di 001, maka saya tinggal tulis komen 10 recall ya 001 F10 gitu, Mas, Mbak. Sampai sini ada pertanyaan atau masih bingung? Bu, saya mau tanya. Siapa ini? Wisnu, silakan. Iya. Ini, Bu, yang di apa A bintang dan B pagar ini maksudnya gimana? Yang mana itu? Itu, Bu, di tulisannya yang bawahnya X sama dengan 0 sampai 9. Yang mana? Yang mana? Di halaman ini? Halaman ini? Iya, ini. Oh iya, sorry. Yang mana? Yang bawahnya komennya itu. Oh ini ta. Nah, ya. Oh oke. Jadi ceritanya itu yang tombol Mas, tombol yang ada di apa itu namanya? Tombol yang ada di pesawat teleponnya itu, Mas. Ya, itu X itu ya, X ini bisa diisi nilai gitu loh, Mas. Bisa diisi nilai antara 0 sampai 9 gitu loh, Mas. Antara 0 sampai 9. Kemudian kalau A itu pakai bintang, kalau B itu pakai kres. Kalau F langsung diisi F. Ya, A sama bintang itu sama, Mas. Jadi gini, sebentar. Mana tadi yang gambar ini ya, Mas ya. Ini ya gambarnya ya. Ini enggak sama persis ya, Mas ya, enggak sama persis. Jadi kalau angka itu langsung ditulis di sini, Mas. 0, 1 itu kelihatan ada angkanya di sini ya, kayak biasanya nomor telepon gitu loh, Mas. 0, 1 dan seterusnya. Tapi kalau A di sini tuh enggak muncul gitu loh, Mas. Nah, kita ngitung dari depan di sini A, B, C, D, nah, dipencet di sini tuh A, ini itu F di sini dan seterusnya di sini. Nah, karena dia ini maka A ya kemudian dia ada muncul bintang di sini sebentar. Sorry. Ya. A dia itu bintang dan B itu dia itu pagar sebentar. Kalau misalnya dia tulis A biasa, B biasa, sebenarnya kalau dia itu nomor ekstensi
ataupun analog ya itu biasanya hanya berupa angka saja karena ekstensi itu kan enggak pernah ini ya, enggak pernah dia itu berupa angka ya. Sorry. Enggak pernah berupa apa itu namanya? Tidak pernah berupa huruf ya. Ekstensi kan 1, 2, 3, 4, 5 atau 101, 100 dan seterusnya. Kemudian kalaupun ada F di sini itu hanya sebagai penanda bahwa dia itu digunakan untuk digital. Oke, ini ada A bintang. Kemudian B digunakan untuk pagar. Nah, bisa jadi Mas, pada waktu kita pencet penomoran yang ada di dalam konsol itu di pesawat teleponnya, kalau A itu, kan tadi yang saya bilang loh Mas, pencet itu kan ada A, B, C, D. Nah, kalau kita tekan A, muncul A. Tapi kalau A-nya ditekan agak lama, dia muncul bintang itu tadi. Bisa jadi begitu Mas, karena di dalam pesawat teleponnya itu tadi, maka jumlah apa ya namanya ya, jumlah tombolnya itu terbatas. Jadi angkanya itu cuma ada antara 0 sampai 9, kemudian yang di atas itu hanya ada A sampai F. Jadi ada 16 tombol gitu loh Mas. Nah, jadi kalau kita membutuhkan bintang, karena memang nanti ada pemrograman yang memang membutuhkan bintang ya, maka A-nya itu ditekan agak lama, B-nya juga ditekan agak lama. Gitu, siapa namanya ini? Wisnu. Oh, baik Bu. Berarti untuk yang pemrograman di ekstensi analog sama digital buat tombol A sama B ini enggak ada. Belum digunakan. Kalau di dalam sekarang ini kan masih pemrograman awal nih Mas. Kalau belakang nanti kan tambah panjang nih ceritanya programnya. Ini masih awal, itu hanya ada yang dibutuhkan itu adalah ekstensi analog itu pakai berarti angka ini Mas. Masa nomor ekstensi pakai huruf kan ini ya. Kemudian digital ini ada F ini penanda membedakan analog dan digital gitu Mas. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, X di belakangnya ini ya, X di belakangnya ini Anda bisa isi berapapun sepanjang X-nya ini tadi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti Anda bisa bikin variasi sampai dengan 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya itu. Jumlahnya panjangnya maksimal 7, gitu ceritanya. Sesuai dengan jumlah dari X-nya ini tadi. Saya pikir jelas ya, Mas, Mbak? Oke. Jelas, Ya? Bu. saya ingin bertanya. Oh ya, kaget saya. Oke, silakan Anissa. Untuk card yang urutan cardnya itu bebas atau harus DLC dulu ya, Bu? DLC biasanya paling depan. Oh, berarti sebenarnya bebas ya, Bu? Karena dia digunakan untuk program. Oh. Makanya kalau di dalam programnya ini tadi DLC itu diletakkan paling depan sehingga LAN, saya ngomong LAN paham ya? LAN 0000 itu biasanya pasti terpasang ke pesawat telepon digital yang digunakan untuk program. Karena sebenarnya dalam kondisi realnya pesawat telepon digital itu kan harganya mahal karena dia biasanya satu paket dengan si PAB-nya itu tadi. Sehingga biasanya dalam satu PIM itu tidak pernah pesawat telepon digital itu lebih dari satu. Pesawat telepon digital biasanya satu, Mbak. Karena dia memang digunakan untuk program. Yang banyak itu adalah LC atau pesawat telepon analog. Gitu ceritanya, Mbak. Oh iya, jelas Bu. Terima kasih Bu. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Oh, jadi Bu. Nanti, iya, oke. Tapi kalau dalam ini juga bikin kaget ya, tiba-tiba muncul suaranya. Ya, gimana? Ya, tapi kalau dalam pendesainannya, peletakan kartunya kan itu ya. Kalau buat DLC, LC sama COT itu tergantung sama LAN-nya juga kan, Bu? Tergantung dari apa? LAN, LAN. Plan, desain. Iya, Bu. Kita boleh desain sembarang, Mas. Tetapi aturan tidak tertulis biasanya ya. DLC itu diletakkan depan. Anda punya kalau DLC-nya 5, paling tidak 1 DLC di depan, Mas. Karena 00-nya itu dipakai untuk program. Idealnya gitu. Iya, idealnya. Karena dipakai untuk program. Lalu dipakai untuk program, kamu letakkan di kabelnya yang paling belakang kan Mas, lucu gitu loh. Jadi memang biasanya 000 itu memang dipakai untuk pesawat telepon digital. Nah, pesawat telepon digitalnya itu kan dipakai untuk program. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi kalau kita punya
DLC 1, LC 5, COT 9, silakan diatur diwolak-walik itu. Yang jelas PIM-nya kan enggak cukup 1 itu kalau misalnya jumlahnya sebanyak itu. Nah, kalau DLC-nya 5, atur ada 1 DLC yang di depan, sisanya bisa di tengah, bisa di belakang, dan seterusnya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Jelas ya? Oke. Sekarang berarti kalau kita punya ekstensi analog, ekstensi digital, komen 10, jangan lupa. Kita bisa pakai komen 10 yang tanpa F di depan dan komen 10 yang pakai F di depan. Terus lanjut. Terus kita punya yang namanya komen 200. Ya, komen 200, terus digit awalnya apa, kemudian 80X. Oke ya. Kalau kita punya nomor, misalnya nomor adalah 11, ya misalnya nih, kita punya nomor 2, 3, 5, ekstensinya ya. Itu jangan nulis. 2, 3, 5, pokoknya gitulah. Ini soalnya lagi di ini. Pokoknya gitu ya. Jadi ini 1, 2, 3, 5. Berarti kita punya sebuah ekstensi ya yang diawali dengan berapa? Digit 1 dan digit 2. Oke ya. Sehingga di sini kita nulisnya adalah komen 200, digit awalnya ini diganti dengan 1. Maka kita punya 1 di sini. Kemudian berikutnya ada 80X. X itu menyatakan panjang digit. Nah, yang diawali dengan 1, panjang digitnya berapa Mas, Mbak? 2. Berarti ini 802. Gitu. Oke ya, jadi inilah alasan kenapa ya. Kenapa? Kalau digitnya sama ya, kalau digitnya sama itu, oke, itu tidak boleh berbeda. Nah, nanti kalau misalnya kita punya lagi, di sini 1000 nomornya, berarti panjang digitnya kan 3 tuh kalau 1000. Maka kita nulis lagi di bawahnya, komen 200, 1803, karena panjang digitnya, 1000 itu kok 3 sih? Berapa sih? 4 ya? 804. Mana yang dipakai Bu? Yang dipakai adalah pemrograman yang paling bawah. Gitu. Jadi yang di atas itu ditumpui. Jadi dikenalinya adalah 1 itu adalah panjang digitnya adalah 4. Sehingga nanti yang 11 ini tidak kedetek karena dia nanti tetap minta panjang digitnya itu 4. Jadi Anda tekan 11, dia berhenti. Tidak akan menyambungkan gitu loh. Karena dia menunggu diasumsikan masih ada 2 digit lagi di belakangnya gitu. Oke ya. Kemudian kalau 235, ayo coba saya nulis di sini berarti jadi berapa? Komen 200, terus di sini jadi berapa Mas Mbak? 2, terus di sini 80. 3. Ya, sip. Jadi saya punya 5 ekstensi yang diawali dengan 2, cukup 1 aja pemrogramannya. Asalkan panjang digitnya harus sama, gitu loh. Jadi komen 200, recall 2, 803, cukup itu. Jadi kalau kita punya 10 ekstensi misalnya, maka dicek 10 ekstensi itu awalan digitnya berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, sama 7 misalnya. Ya cukup, berarti di sini komen 200-nya 4 kali. Ya, 1, 2, 3, sama 7 tadi gitu loh. Ya, masing-masing panjangnya berapa digit. Saya pikir jelas ya. Oke, program terakhir. Jadi tadi sudah kenal berapa komen Anda? 2 komen ya. Yang pertama adalah komen 10 ya untuk analog, kemudian komen 10 untuk digital, terus komen 200 yang digunakan untuk menentukan panjang digit. Saya pikir jelas. Terus kita untuk mengaktifkan konsol untuk nomor ekstensi digital. Nah, itu tadi yang ceritanya jumlah tombolnya cuma 16 itu loh. A, B, C, D, E, F ya. Pokoknya gitulah. Kurang lebih ya. Jadi ini kita menggunakan jadi komen 9000 dan komen 93. Komen 9000 dan komen 93 ini ya, komen 9000 dan komen 93 ini hanya diperuntukkan bagi ekstensi digital saja. Jadi tidak digunakan untuk ekstensi yang analog. Jadi kalau ekstensi analog tidak perlu ditambahkan atau dimasukkan ke dalam ekstensi apa ini namanya ekstensi digital tadi. Jadi digital kalau analog tidak perlu dimasukkan komen 9000 dan komen 93 tadi. Oke. Nah, kalau saya punya misalnya ya 11 ini ekstensi digital ya.
Maka komen 9.000-nya adalah komen 9.000, nomor ekstensinya 11, maka 11 ya, koma 16, 16 ini jumlah tombolnya titik 2 ya, di sini 11. Gitu ya. Kemudian ya, jadi komen 9.000 itu untuk mengaktifkan konsol ya. Kalau komen 93 ya, komen 93 ini tadi ya, ini adalah komen 93 recall ya, nomor ekstensi titik 2 nomor ekstensi ya. Digitalnya tadi kan cuma 11. Maka komen 93 maka di sini adalah berapa tadi? 11 ya. Kemudian recall 11. Oke, detailnya kita lihat contoh program yang ada di sini. Coba dulu ya. Dilihat Mas Mbak, kalau dilihat di sini, digitalnya ada berapa Mas Mbak? Lihat soalnya. Kita punya 3 lantai. Masing-masing berapa digitalnya? 4 ya. Digitalnya 4. Iya tah. 1, 2, 3, 4 ya. 101, 102, 201 dan 301. Analognya 103, berapa lagi? 202 dan 303. 302 dan 303. Oke ya, kita lihat programnya. Maka ini. Digitalnya tadi kan 102, 201, 301. Maka di depannya dikasih F. Jangan lupa ini adalah line equipment number-nya. 001, 002, 003. Artinya DLC-nya diletakkan di mana berarti? Di depan sendiri. Benar nggak? Nah, ini begini ya. Paling atas kayaknya ada 0000 kayaknya di slide sebelumnya kayaknya. Analognya nomornya kan 103, 202, 302, 303. Dia letaknya di, kalau 016 berarti dia letaknya yang di ketiga atau yang di kedua Mas Mbak? Line-nya sekian. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga, berarti yang tengah COT ya. Oke, kemudian menentukan panjang digit penomoran. Kalau Anda perhatikan variasinya ya, dia hanya diawali dengan digit 1, digit 2, digit 3. Sehingga di sini ditulis 1 itu 803, 2 803, 3 803. Ada pertanyaan enggak Mas Mbak sampai sini? Sudah jelas? Jelas ya. Kemudian berikutnya adalah di sini ada nomor ya 101, 102, 201, 301. Perhatikan. Ini kan dia digital. Programnya kayaknya ada di bawahnya ini ya, nggak kelihatan. Digitalnya mana sih? Ya pokoknya gitu ya. 101, 102, 201, 301 ini kan untuk digital ya. Maka yang ditambahkan pada 9.000 dan 93 itu hanya digital saja. Maka 101 ya 102, 201, 301 ya. Di sini juga 301. Sedangkan komen 93-nya juga 101, 102, 100, 201, 301. Satunya untuk mengaktifkan tombolnya, satunya untuk mengaktifkan speakernya. Kalau analog tidak perlu diaktifkan tombol dan speakernya. Jadi ini adalah total pemrograman yang digunakan untuk menambahkan, sementara ya, untuk menambahkan ekstensi digital dan ekstensi analog. Sampai sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Permisi, saya mau tanya, Bu. Iya. Ya, M10 tadi kan bisa dibuat untuk memberikan penomoran. Yang mana Mas? Komen 10. Di COT. Di CO sih, bentar. Di terang itu loh, Bu. Oke, COT. Ya, nah itu kan kalau misal, setahu saya ya, kalau di kemarin di percobaan kemarin kan untuk terang itu nggak ada nomornya kan, Bu. Cuma nomor nya aja ya, Bu. Nah, berarti, iya. Nah itu berarti untuk apa Bu, CM10-nya yang tadi? Untuk COT dah? Iya. Oh nanti ada praktikum selanjutnya Mas, tenang. Oh gitu. Iya, ini masih analog sama digital aja. Nanti kan praktikum selanjutnya kan ada kalau kita ngubungin 2 PABX. Nah COT-nya itu dipakai di mana? Terus gambar MDF-nya kayak apa? Nanti tak terangin lagi. Oh berarti ya di sini cuma fokus ke digital sama analognya dulu ya Bu? Betul. COT-nya belum kepake. Baik Bu, terima kasih Bu. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Mbak? Bu, saya mau bertanya. Boleh silakan Anissa. Ya, berarti kalau contohnya yang ekstensi yang di PENS, dia cara mau memprogramnya kayak gini ya Bu, satu-satu? Ya, kebetulan di PENS ya, yang untuk D4 Mbak, itu PABX-nya sama persis dengan yang punya kita di lab.
Jadi programnya dia menggunakan programannya, cuma tidak menggunakan tidak menggunakan konsol. Konsol itu tidak pakai pesawat telepon digital tadi, Mbak, tapi dia menggunakan PC. Gitu, Mbak, ceritanya. Nah, tapi secara konsep sama. Secara konsep sama. Gitu ya, Mbak? Iya, terima kasih, Bu. Oke. Karena kalau PABX beda-beda, PABX itu macam-macam loh, Mas, Mbak. Sekarang kan mainnya sudah di IPPBA, konsepnya sama, tapi pada intinya konsepnya sama. Jadi PABX itu kan fungsinya sebagai switch gitu loh. Kemudian selain sebagai switch, ya dia juga kalau switch itu kan nyambungin aja ya. Nah, selain itu dia juga berfungsi sebagai server. Nah, berarti kalau kita punya nomor, nah berapapun ya, itu memang bagaimanapun kalau dalam PABX itu kita harus punya desain atau dial plan. Ya, jadi kita punya desain, misalnya ada ruangan sekian, 3 lantai, 4 lantai, mau dibuat seperti apa penomorannya. Yang jelas kalau ekstensi itu panjang digitnya enggak perlu panjang-panjang, supaya mempermudah kita untuk mengingat. Ya kan? Nah, mempermudah kita untuk mengingat. Ya, mengingat itu ya tergantung dari plannernya, maunya kayak apa. Misalnya kalau yang di 4 tadi, lantai 1 semuanya diawali dengan 1. Jadi saya itu sampai enggak perlu tanya. Kalau misalnya saya tanya, labnya di mana sih, Bu? Itu loh, Bu, yang di pojok situ. Oh, nomornya berapa? 1101 sampai 110 ini ya? Iya, yang mana nomornya? Oh, 1101 gitu. Jadi semua orang tuh kayak sudah bisa bayangin gitu loh. Kalau di lantai 1 tuh pojok sana itu pasti 11. Soalnya di labku itu 15, ngitung jumlah labnya itu kan kita lab ke-5, kalau dia lab ke-1 gitu. Itu kalau dalam desain sebuah PABX. Gitu ya, Nisa ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Dari saya cukup, Bu. Oke, yang lainnya cukup ya. Oke, sementara ini nanti saya tunjukkan demonya juga ya. Apa itu namanya? Sementara kita pahami konsepnya dulu ya, karena memang kondisinya seperti ini ya. Jadi apa namanya? Saya minta yang digunakan untuk laporan sementara ya, yang digunakan untuk laporan sementara. Ayo dicatat soalnya. Semuanya pegang kertas ya, dicatat soalnya. Saya nanti ditanyain lagi pasti lupa. Sudah jelas? Sudah siap dengan catatannya? Ya, Bu. Siap ya. Oke, yuk. Sebuah PABX ya. Sebuah PABX memiliki 10 ekstensi. Memiliki 10 ekstensi ya. Yang di mana 3 ekstensi adalah ekstensi digital, 7 ekstensi adalah ekstensi analog. Ekstensi digitalnya meliputi 115, nomor ekstensinya ya, 115, 2374, 37565. Sudah ya untuk digitalnya ya. Jangan suruh ngulang, lupa saya. Analognya terdiri dari analognya berapa tadi jumlahnya lupa. 7 ya. Analognya 7. Digit 1 tadi berapa digit Mas? Yang diawali dengan 1 berapa digit? 3 digit. 3 digit. Ya wis. Yang analog ya 100. Ya, kemudian 150. Oke ya, terus habis itu 47234. Oke. 47256. Oke ya. Terus 523. Kalau sudah 7 jumlahnya bilang ya. 524. Oke. Terus 6756. 6777.
Sudah 7, Bu. Kelebihan. Harusan Ya, kelebihan. 1. Oh ya wes. Oke. Nah, tugas Anda adalah yang pertama, gambarkan blok diagram sistemnya. Blok diagram sistemnya itu buat PABX-nya, kemudian ekstensinya tadi digambar semua. Kayak saya yang biasanya gambar itu loh. Terus yang kedua, ya, lengkapi dengan posisi card-nya. Anak yang satu dengan anak yang lain boleh beda dong. Bu, saya mau DLC yang ini, COT-nya di belakang, LC-nya di depan, boleh terserah. Oke ya. Kemudian setelah gambarkan letak card-nya, gambarkan MDF-nya atau main distribution frame-nya. Oke. Setelah itu tambahkan pemrogramannya. Udah itu aja. Ada pertanyaan sampai sini atau sudah cukup jelas? Dari saya jelas, Bu. Jelas. Yang lain? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, ini sudah 7.49. Kalian siap-siap ya, karena mau ganti dosen ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya mohon maaf karena minggu ini memang sibuk sekali ya. Jadi besok kita absen aja. Silahkan kalian selesaikan laporan sementaranya ini ya. Kemudian nanti juga disiapkan laporan resminya. Laporan sementaranya dikumpulkan di etol, nanti PJ bertugas mengingatkan saya kalau saya lupa membuat foldernya di etol. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu sehat. Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.